Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, ketemu lagi hari ini dengan Bapak di pertemuan yang selanjutnya setelah kemarin kita bahas tentang bagaimana virus corona itu sedang viral saat ini. Namun hari ini Bapak tidak akan membahas itu kembali. Ada satu hal yang baru saat ini yang Bapak akan sampaikan, yakni bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Satu hal untuk kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu adalah bagaimana kita bisa memulai ataupun kita bisa memunculkan semangat dalam belajar. Oleh karena itu, sebelum kita mulai belajar ini, mari kita semangatkan dulu kita semuanya, anda semuanya dengan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangatnya? Oke, tepuk semangat. Lupa ya. Coba sekali lagi ya. Senyum dong. Nih kayak Bapak senyum. Siap. Tepuk semangat. Oke, mantap ya. Baik, kalau sudah semangat, kita akan mulai belajarnya ya. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana kita belajar dari tidak hanya Al-Quran, tapi dari alam ya. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan perkenalkan suatu ayat, dan mudah-mudahan ini adalah supaya kita bisa mengenal lagi bagaimana tentang kandungan ayat ini dan beserta kandungannya. Gitu. Di sini ada surat An-Nahl ayat 15. An-Nahl itu adalah urutan surat dalam Quran, surat yang ke-16 ya. Ini ayatnya yang ke-15. Bapak akan bacakan redaksi Quran An-Nahl ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Sami'na wa a'tana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ananda, anak-anakku yang Bapak banggakan, kita lihat apa terjemahan dari surat An-Nahl ayat ke-15 ini. Dan dia, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menancapkan gunung ya, tapi bukan gunung ini contoh aja, gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Paham nak? Oke, sekali lagi ya. Dan dia menancapkan, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk pula. Atau petunjuk di sini sebutkan. Surat An-Nahl ayat ke-15. Baik Ananda,
Itulah surat An-Nahl ayat 15. Yang perlu kita cermati dari ayat ini adalah bahwa Allah menciptakan gunung di sekitar kita tentu ada maksud, tentu ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan sini sudah jelas, ketika Allah menciptakan gunung di bumi ini adalah untuk menyeimbangkan, untuk membuat apa yang kita injak di bumi ini tidak bergoyang. Coba Anda bayangkan, seandainya gunung itu tidak ada, kalian misalnya ketika belajar goyang, itu kan? Ketika mau makan goyang, gitu kan? Ketika mau nyanyi goyang juga, gitu kan? Gimana coba? Nggak akan beres, gitu kan? Oleh karena itu, ini ada satu pelajaran ya yang harus kita teliti. Ada satu nilai ataupun satu hikmah yang kita bisa ambil pelajaran dari sini semuanya. Termasuk sungai-sungai dan jalan-jalan yang ada di sekitar bumi itu adalah apa tujuannya Allah menciptakan itu semuanya. Apakah begitu saja Allah menciptakan sungai yang ada di sekitar gunung, atau yang ada di sekitar penduduk, atau di sekitar kota, daerah, dan yang lainnya? Apakah begitu saja? Tentunya di dalam ayat ini banyak mengandung cerita ataupun hikmah yang tentunya kita bisa kembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan baik ini, maka kembali ataupun tema yang akan kita ambil di sini adalah bagaimana menjadi seorang ilmuwan. Sekali lagi, bagaimana menjadi seorang ilmuwan? Anda tahu ilmuwan itu apa? Tahu? Masa nggak tahu? Ilmuwan. Kalau Anda pernah dengar kata dermawan, itu artinya berarti orang yang selalu berderma, selalu berbagi, selalu memberikan sedekah dan infaknya, maka itu disebut dengan dermawan gitu. Apalagi misalnya setiawan atau setiakawan misalnya gitu. Itu berarti orang itu selalu setia, maka disebut setiawan atau setiakawan. Atau misalnya kalau kalian bepergian misalnya, tapi sekarang nggak boleh ya, jangan bepergian karena ada virus corona loh. Takut gitu ya. Misalnya ketika bepergian, traveling misalnya, pergi ke Singapura misalnya, atau ke Singaparna, bukan ya. Kalau Singaparna itu kan berarti masih di daerah Jawa Barat ya. Gitu. Atau misalnya ke Malaysia, ke Amerika, ke mana lagi ya? Ke Tiongkok, jangan ya. Hati-hati, kalau sekarang bepergian ke luar negeri itu kita harus hati-hati. Itu namanya adalah wisatawan. Orang yang pergi disebut namanya orang yang berwisata. Kalau orangnya disebut wisatawan. Nah, kembali ke sini, ilmuwan juga adalah orang yang mempunyai ilmu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan lihat bagaimana siapa saja yang di dunia ini yang terkenal, ilmuwan yang terkenal. Tentu Ananda semuanya pasti akan mendengarkan ya, dan tolong didengarkan nanti apa dan siapa saja yang menjadi seorang ilmuwan yang kita kenal sampai saat ini. Baik, kita rehat dulu sebentar. Virus corona saat ini sudah menjadi pandemik. Budi, kamu lagi sakit ya?
Nih, pakai masker. Terima kasih ya. Jika sakit, pakai masker. Jika batuk, tutuplah dengan bagian siku tangan. Rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Ayo cegah penyebaran virus corona. Nah, baiklah Ananda yang Bapak banggakan. Boleh ya Bapak duduk ya? Boleh Bapak duduk? Oke, terima kasih ya. Nah, Bapak lanjutkan. Lalu siapakah atau Ananda semuanya yang menjadi ilmuwan besar yang orang sudah kenal saat sekarang itu? Salah satu contohnya misalnya Albert Einstein, seorang ilmuwan fisika abad ke-20 yang berasal dari Jerman. Kemudian ada Isaac Newton, ahli astronomi yang terkenal dengan hukum gravitasinya gitu ya. Hukum gravitasinya. Jadi kalau misalnya Bapak melemparkan suatu benda, itu akan jatuh ke bawah seperti itu. Ya. Sekali lagi, kalau misalnya Bapak ada benda seperti ini, Bapak lemparkan, nah itu namanya adalah hukum gravitasi. Kemudian ada juga James Watt, itu penuh dengan mesin uap gitu ya, dan namanya digunakan yang akhirnya itu watt itu sebagai satuan daya listrik atau daya mesin yang berasal dari Skotlandia sebetulnya. Kemudian ada Alfred Nobel, itu menemukan dinamit. Thomas Alva Edison menemukan lampu yang seperti ini, itu Thomas Alva Edison yang menemukannya. Kemudian ada Galileo Galilei, yaitu seorang astronom. Ananda, itu adalah sebagian penemu-penemu ataupun ilmuwan-ilmuwan yang terkenal di dunia itu. Tugas kita, dan ini ada tugas kalian sebagai seorang pelajar, apalagi seorang muslim, tentunya harus bisa semangat lagi dalam belajar, dan tentunya menemukan seperti orang-orang seperti mereka gitu. Di depan saya ini ada sebuah laptop, ya kan? Ini pun adalah hasil dari temuan orang-orang yang bisa menemukan laptop ini dan bermanfaat bagi teknologi saat ini gitu. Kemudian ada ini juga seperti hanya baterai gitu kan. Maaf disilentkan karena ini ada mereknya. Ada baterai, kemudian ada alat untuk ngecas baterai pun juga seperti ini. Ini pun adalah hasil dari temuan-temuan orang-orang yang terpelajar, yang rajin, yang meneliti dan sebagainya. Dan bagaimana dengan penemu-penemu muslim, tokoh-tokoh muslim? Dan saya kira Bapak akan kenalkan untuk saat ini lebih dalam artian mengenalkan ya tentang tokoh muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Hayyan dan sebagainya. Nah itu adalah tokoh-tokoh muslim yang harus kita kenal, dan barangkali itulah yang bisa menginspirasi bagi Ananda semuanya tentang ilmuwan muslim yang harus kita pelajari. Oleh karena itu Ananda, mari kita lihat ke whiteboard kembali, apa yang harus Ananda kerjakan untuk mengenal ilmuwan muslim itu secara lebih jauh.
Baik, Ananda semuanya kembali lagi di whiteboard ini ya. Dan sekali lagi Bapak mengajak kepada Ananda semuanya sebagai pelajar SD Muhammadiyah 7 yang hebat-hebat, pinter-pinter, matematikanya jago, tematiknya pun alhamdulillah pinter-pinter, ismu baristiknya pun pinter-pinter, PHI dan olahraganya pun hebat-hebat, SBDP dan yang lain pun kalian termasuk orang yang hebat. Oleh karena itu, Bapak ngasih challenge atau tantangan kepada Anda semuanya, bagaimana Anda bisa menjadi seorang ilmuwan, tentunya ilmuwan Muslim. Mau nggak menjadi seorang ilmuwan Muslim? Mau nggak menjadi seorang ilmuwan Muslim? Mau dong? Pasti mau. Nanti kalau Ananda bisa menemukan sesuatu produk, bisa menemukan apapun juga, contohnya yang tadi Bapak seperti laptop, kemudian batu baterai, lampu, kemudian printer, dan yang lainnya, itu Ananda bisa terkenal dan ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, ciptakanlah oleh Ananda semuanya, silakan. Misalnya mau menemukan misalnya obat virus corona yang sekarang sedang heboh-hebohnya, oh mantap. Atau misalnya menemukan bagaimana cara mendeteksi tsunami misalnya, hebat. Bagaimana cara misalnya untuk mengetahui bahwa akan terjadi gempa misalnya, silakan. Bapak mengajak Ananda untuk selalu belajar, ya, semangat belajar untuk itu semuanya. Oleh karena itu, di sini ada kolom, nah, ya, silakan nanti di rumah, ya, cari tokoh Muslim, ya, atau penemu Muslim, ya, ilmuwan Muslim, ya, ilmuwan tokoh Muslim atau ilmuwan Muslim, ya. Contohnya misalnya nih ya, contoh ya, satu ya, Ibnu Sina. Nah, dari Ibnu Sina ini apa kisah inspirasinya bagi kalian? Atau misalnya menuliskan apa penemuan dari Ibnu Sina misalnya, tulis ini. Kemudian yang di sini, apa yang harus saya lakukan? Atau apa yang harus Anda lakukan agar bisa seperti Ibnu Sina? Paham? Sekali lagi ya, cari tokoh Muslim atau ilmuwan Muslim, tuliskan satu, contoh nih Ibnu Sina, apa kisah inspirasinya? Atau penemuan dari Ibnu Sina itu apa misalnya? Tulis ini ya, ya, paham? Terima kasih. Kemudian apa yang harus saya lakukan agar seperti Ibnu Sina ini? Paham dong? Oke, good. Ya, ingat prinsip belajar di SD Muhammadiyah 7? Simpan apa di kepala, buka pikiran, ikuti dengan penuh rasa ingin tahu. Bukan tahu. Tahu, sekali lagi, simpan apa di kepala, buka pikiran, ikuti dengan penuh rasa ingin tahu. Good, mantap. Berapa Pak yang harus dicari? Cukup 10 saja, ya, cukup 10 saja. 5, 10, oke? 10 saja, ya. Nanti dikumpulkan ya ke guru masing-masing, guru ismuba masing-masing. Paham nak? Baik. Itulah pertemuan kita hari ini tentang bagaimana bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dengan semangat belajar
dan menjadi seorang ilmuwan. Tentunya adalah ilmuwan Muslim seperti Ananda semuanya. Setuju? Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak doakan semoga Ananda sukses dalam belajarnya, meraih cita-citanya, bisa membanggakan bagi kedua orang tuanya, bangsa, agama, dan semuanya. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.